bersama satu dengan yang lain. Jadi kalau kita melihat ada ini, alhamdulillah sholatnya bagus, ini zikirnya bagus, dia saling menutup, ini sholawatnya bagus, dia akan saling Allah bagikan. Itu hidayah, taufik, ilham. Kalau ilham ini dia akan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari keistiqomahannya itu. Istiqomah itu dalam arti terus menerus dia berzikir, tidak ada putus, bisa sehari itu 1000 selawat juga. Ke masjid tidak ada putus, walaupun di luar tetap mampir. Motor, mobil ke masjid itu istiqomah. Istiqomah inilah kalau akan membuahkan ada kenikmatan di dalam beribadah. Seolah-olah Allah itu dekat yang terasa. Nah, kedekatan Allah inilah yang kita bahas di sifat 20 ilmunya. Sebenarnya teori ini sudah ada, kitanya alhamdulillah langsung mempraktekkan. Sudah praktek. Anak yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah ibarat itu tingkatan kelasnya untuk naik kelas. Untuk naik kelas. Jadi kita untuk naik kelas ini harus menggapai dengan melalui tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu 20 sifat wajib bagi Allah. Ada lembaran dalam ini, pegang ibu. Nah, ini dibaca-baca. Tapi kalau di rumah kita sudah bagi ke lembaran, ada 20 sifat wajib bagi Allah ini dibagi menjadi 4, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, sifat maknawiyah. Nah, yang jelas yang pertama sudah kita bahas di awal, wujud. Allah itu ada, itu yakin, tidak mungkin lah. Yang ada itu yang menciptakannya tidak ada. Adanya HP pasti ada yang menciptakan tukang HP. Adanya kursi, adanya masjid, ini pasti ada tukang kawinnya. Nah, kita yakin Allah itu ada, pasti itu gampang. Terus itu adanya oleh kita terdahulu, dia duluan, pasti tidak mungkin lah HP itu diciptakan bukan duluan diciptakan, tidak mungkin. Terus itu dia akan kekal abadi. Terus itu yang keempat, mukhalal fatulil hawadisi. Kemarin sudah dibahas untuk menjaga kesucian Allah, bahwa Allah itu kekal, dia ada terus. Dulu kita tak katik, sekarang ada. Kakek tak katik lagi, terserah Allah nak hidup punya di alam kubur. Kalau dia Allah ada surat di dalam Al-Quran tu, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku tahu hidup di muka bumi ini pertanyaan yang sangat banyak, sangat detil dari malaikat, lebih baik aku jadi ke tanah karena tanah itu dekat bakal ditanya. Jadi hewan tak tahu ditanya oleh kakek. Setiap nafas yang turun naik itu ditanya Allah, untuk apa kau guna bernafas turun naik? Nah, itu Jadi kita bernafas ini kalau teori kedokteran gratis bisa. Lemak gratis. Kalau bayar lah berapa tabung itu. Tetapi kalau pelajaran tauhid enggak ada. Kita tanggung jawab dengan nafas turun naik. Kalau dia sudah tingkatkan ilham tadi, zikir dia itu jadi turun naik, bahwa yang naik turun ke nafas itu ialah Allah. Itu letaknya di dalam hati. Kita menengok ini sifat basar Allah, kita mendengar ini sifat asma Allah. Dengan catatan antakudullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa illam yarka. Bukan kita jadi Allah, bukan dengan catatan pelajaran tauhid ini. Siti jenar anak adalah Allah, Allah adalah anak. Bukan, kita ini adalah ciptaan Allah, menunjukkan bahwa itu Allah itu ada. Nah, itu untuk ringan. Sekarang kita masuk qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Lembar keduanya silakan buka. Ini ada dalil. Setiap yang anak kasih itu ada dalilnya kalau Al-Quran dan hadis. Anak pakai juga ijma, qiyas para ulama. Nah, itu anak baca ke qiyamuhu binafsihi, artinya qiyam mulai lah dia berdiri, mulai berdiri malam, berarti sholat tahajud gitu. Kalau qiyam berarti berdiri, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan zatnya sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain, maka mustahil ia bergantung pada yang lain. Kalau kita berdiri bergantung pada yang
kita pijak, benar? Kita berdiri nak punya kaki nak ada tenaga. Terus tenaga tak cukup kalau nak katik bumi. Burung juga tak baca. Dia lihailah terbang, kakinya keras. Kalau tak katik ranting tak baca dia berdiri. Dia ada hajat di tempat pijak dia. Begitu juga kalau kita kiaskan kedudukan, harus ada di bawah dia. Kekayaan harus ada yang miskin. Dia sebenarnya orang kaya itu berhajat dengan miskin, karena ada miskin jadi disebut kaya. Kalau wanita, dialah yang menciptakan itu semua. Berdiri Allah ini, gagah Allah itu, yang menggerakkan matahari, bumi, yang turun ke gempali Jepang, yang gempa matahari. Uang yang jadi paling pintar di muka bumi, tapi dia non Muslim. Kalau soal dunia, Allah tak kata pandang pilih. Dia banyak berusaha keras, takdir dia kaya, takdir dia pintar. Enggak. Kalau takdir dia tidak ada pintar, tidak. Makanya menentukan galanya. Itu dalilnya qiyamuhu bi nafsihi di dalam surah Al-Ankabut. Langsung dia baca juga artinya. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Berjihad di sini bukan yang di Palestina itu, bukan. Ini kembali ke nafsi dirinya sendiri, berjihad nafs di dalam hati kita. Salah satu cara itu, dia tu cari nak balik motor, tak boleh naik buat terlintas itu kan, itu nafsu hawa. Langsung istighfar, astagfirullahaladzim, prasangka buruk itu. Tapi waspada harus tipis. Langsung kunci motor, tak sudah lepas doa. Kalau Laila sudah takdir tuh, Tuhan di zaman Nabi sudah ada itu. Sahabat, aku untuk orang jadi berbiala lillahi ta'ala. Tidak, tempat dulu untuknya baru lillahi ta'ala. Jadi prasangka buruk itu dengan waspada itu beda tipis. Tuh. Sama aja kita ngomong wong, ngomong ke wong itu tidak boleh. Kalau di pada tempatnya boleh. Misalnya pecah di persidangan boleh kita omongin. Kita omong ke ini. Bisa ada masalah kok kita omong dengan ustaz, dengan RT. Nah itu tidak terjadi riba, paling tipis namimah. Itu membuka keburukan, kejelekan orang lain. Salah satunya kalau diceritakan dia tersinggung, ngacaknya kita ini kenal lalu sudah bapak ibu, makanya kita banyak istighfar. Itu tidak bisa nolak kodo yang buruk. Kodo itu ada dua, khairi wasari, kodo baik, kodo buruk. Ana yakin setiap kita ini pasti minta takdir kodo yang baik. Makanya ulama itu sangat takut dengan Allah. Kalau kodo yang buruk itu hadir, kita tidak ada sanggup. Nah itu tuh. Dan sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri di dalam hati. Di dalam hati, karena tauhid ini letaknya di hati, perang dengan pikiran kita. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Maka patut bagi mukmin untuk diiktikadkan bahwa Allah tidak mempunyai sifat fakir, sifat miskin. Di dalam Al-Quran juga ada surah Fatih 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas. Artinya ini apa nih? Ya ayyuhan nas antum fuqara. Antum adalah miskin. Ilallah, antum berhajat kepada Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah maha kaya. Itu dalam konteks hai manusia, kamulah yang butuh pada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi, maha terpuji. Nah itulah yang mengenai yang anda pelajari kitab-kitab tauhid. Anda sangat senang dengan kitab tauhid, tasawuf. Di rumah itu ada kitab berjudul Ru'yatullah, melihat Allah. Kalau tidak ada kuat-kuat, itu sendiri ada Allah bisa dijingok. Nah itu maka dikaji, dibahas, dibuka, dibahas ahlinya. Referensi yang anda sebut sudah ada 5, itu bahas ini dan buku-bukunya. Ada satu, Ad-Darun Nafis, Syekh Muhammad Nafis bin Idris. Dua Aqidah Sunnah wal Jamaah sifat 50 Buya Muhammad Al-Rumli. Yang ketiga Hadis Arba'in An-Nawawi. Yang keempat I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah Sirajuddin
bin Abbas. Yang kelima Risalatul Tauhid. Yang keenam Al-Qurba. Yang ketujuh Kifayatul Awam. Yang kedelapan Perhimpunan Melayu Besar. Yang kesembilan Al-Balad bin sifat 20 Syekh Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Yang ke-10 sifat 20 Tasawuf Habib Muhammad bin Yahya. Itu contoh adalah kitabnya. Bukunya ini nah bawa. Jadi selain kita memperkaya di YouTube, ada bukunya yang sudah belajar. Guru ahli tauhid datang, ini dapat bukunya. Kifayatul Awam ini dari Guru Anam. Ini juga Wainayuhal Walak Imam Ghazali. Kitabnya baik. Ini ada Arab Melayu, ada Arab Nian, ada yang sudah diterjemah. Kita terjemah ke, ada anak sepakat terjemah ke baik. Yang Indonesia, jadi kita tidak payah lagi menafsirkan hanya kita ahli sunnah wal jamaah. Nah ini kita kecil Palembani. Nah Muhammad Zain Sukri. Ini ada Arab Melayunya, di sebelahnya ada Indonesianya. Kalau kita lah sudah di Indonesia, kan tidak usah susah-susah untuk menafsirkan lagi. Dianggap uang ini Indonesia ada keren zaman sekarang ini. Tapi kitab inilah yang membuka kebohongan ulama Palembang. Ada 7 ulama Palembang yang bohong. Itu banyak ahli tauhid yang ngomong. Sampai di sidang ke Jakarta menang kitab ini. Risalatul Tauhid ada dibagi dalam kitab ini. Kajiannya udah dalam, harus dengan yang ahlinya, harus sambung mulut cek ini. Nah, kakek turun hidayah Allah. Nah, ini kitab kerukunan besar. Nah, itulah. Jadi kita ada dasar bertauhid kepada Allah. Kakek, kalau kita sudah selesai sifat 20, kalau memang bagian baru kita terasa nikmat beribadah, barulah terasa kita dekat dengan Allah. Sekarang saja hati kita ditatap oleh Allah. Apa yang terlintas pikiran itu adalah ciptaan Allah. Jadi Allah itu sangat dekat. Mana terdekatnya dari Al-Quran. Qaulul warid, Allah itu lebih dekat dari urat leher. Urat leher lebih dekat. Berarti yang biolah sebagai pelakunya di diri kita. Kita ni la haula wala quwata illa billah dalam Al-Quran. Tiada daya untuk beribadah, tiada upaya untuk kita menolak maksiat dan bala. Tak ada upaya. Ada yang sebanyak ini, Pak Haji, Ibu Haji, guru anak mau bersorban 7 lagi, palanya berjubah besar pasti tersenggol maksiat itu pasti. Karena kita manusia, karena ada 3 tingkatan iman. Iman yang turun terus tidak pernah naik. Ya, ada iman yang naik turun, ada yang iman naik terus tidak pernah turun. Nah kita ini di tengah-tengah iman naik dan turun. Ada iman yang turun terus. Siapa itu? Iblis. Iblis itu connect terus dengan Allah, tapi dia ganti nilai di sisi Allah. Ganti nilai. Dia nak goda kita izin dengan Allah, izin ke. Iblis berdoa minta jadi Allah kabulkan. Akhir tahunnya aku ditangguh sampai hari kiamat. Tidak. Nah pas aku kena azab oleh Allah ini, kena kutuk oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu, aku minta ada beberapa permintaan. Minta makan, oke. Kata Allah, yuk makan. Aku makanan kau dari kursinya deh. Makanan kau makanan dari baca bismillah. Makan yang tidak baca nama aku, kata Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana minimal bismillahirrahmanirrahim. Kedua makanan haram. Itu terus tunjuklah musik-musikan untuk aku bergembira dijuk oleh Allah seruling-seruling itu. Kalau kamu berumah dijuk kalau pasar sama isi anak-anak keturunan dari nikah ada Bang Suci. Allah kabulkan. Ya kita ini berdoa jelas-jelas teman Muhammad ragu atas doa kita bahwa Allah itu Maha Pengasih. Makanya setiap ulama mengatakan doa umat Nabi Muhammad pasti dikabulkan. Tapi dikabulkan itu dalam bentuk Allah memberikan, ditahan Allah atau diberi sesuai dengan kepantasan kita. Kalau pantas dia ini sanggup, kalau Allah sayang hidupnya akan dilindunginya. Kalau misalnya Allah sayang tak ada dikabulkan, jangan hidup jabatan ini di pemilu kan, jangan bahaya. Lagi kau main ini main-main, Allah tu sayang, nahan. Kalau hidup ini kakek kau, tercampak ke dalam ke dunia yang gelap.
kampung. Tahu les kayak gini, udah mana tahu. Kita ini bodoh, makanya serahlah urusan itu kepada Allah. Apa yang sudah ditakdirkan Allah, kita berusaha semampunya dengan izin Allah. Kita berusaha inilah yang terbaik. Makanya jangan banyak pikir kalau gawe baik. Kalau gawe jahat, begitu kadang tak berpikir. Nah itu Nah musuh itu ini di dalam Al-Quran, syaitan dijelaskan di dalam Al-Quran berkali-kali. Dia lewat aliran darah, mana nak menang itu. Lewat aliran darah, lewat dubur-dubur gitu. Sampai Nabi mengajarkan doa Allahumma na'udzubika minal hammi. Allahumma inni aku beri Allah, ya Allah berikanlah nur di dalam di bawahku, di atasku, di dadaku, di kanan kiriku. Allahumma ja'al di qalbi nura wa fi lisani nura, di lisanku, wa fi sam'i nura, supaya kita pelindung dari godaan setan tadi. Yang tahu diri kita. Jadi kalau kita tengok untuk maksiat, kalau belajar tauhid itu balik ke dalam diri kita. Oh itu pelajaran bagi kita. Kita doa ke dia dan mendoa ke diri kita. Nah itu baik bagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian tauhid yang mu'min nafsi ini kalau sudah tingkatnya lah selesai ini tingkatan khusus bagi ada al-hikam ini berdiri di dalam ibadah. Kalau bisa kita pakai yang berdiri sholat tadi bukan kita, tetapi didirikan Allah. Tidak bisa berdiri sholat. Rukuk tadi tidak bisa berdiri rukuk, tetapi dirukuk oleh Allah. Bulan kita nyebut nama Allah, Allah Akbar. Dalam kitab tauhid Al-Samad Al-Paling Badi, dia heran itu ada dua. Tak jadi masuk surga, amalannya banyak. Pas sampai langit ketujuh itu amalan ditolak. Anu kau mintalah surga dengan diri kau rebe. Kau nyebut nama aku tetapi tidak kalah minta tolong dengan aku. Nah minimal kalau kita sholat, Imam Ghazali mengatakan hati itu dijuk tasdik. Aku yang terlintas pas kita baca Fatihah, walaupun lagi sholat, Fatihahnya adalah ciptaan Allah, lagi dibaca oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu Sami'na Quran apabila Quran kami bacakan maka dengarkanlah. Kan kita yang baca itu. Kalau sudah ada ini, sudah masuknya itulah senang tauhid ini. Bagi Nur Muhammad tadi sudah baca, kita tinggal menikmati sebagai hamba. Dan ini tidak bisa kalau kita tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh ahli-ahli tauhid. Nah itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada nak ditanya itu dibahas kita kaji. Anak di sini mohon maaf sekali lagi bukan menggurui, bukan juga anak lebih hebat. Kita sama-sama untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kalau ada yang ditanya kamu Pak. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang penjelasan minta di uraikan kembali. Kalau belum ada, saya barangkali mendahului pertanyaan Pak Ustaz. Pertama saya tidak secara pribadi, yang sebenarnya yang dimaksud jihad itu uraian dan maknanya itu kira-kira bagaimana? Ini kan apakah kalau saya mendengar jihad itu urusan yang berkaitan dengan keagamaan, apakah bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Itu saja Pak Ustaz, mohon penjelasannya, bahwa jihad ini memang sangat berguna untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Alhamdulillah, jihad untuk kehidupan sehari-hari kita bekerja itu jihad, hidup anak bini itu jihad. Kalau di Israel itu lagi perang penjajah ini, itu jihad juga. Mana doa Al-Quran untuk menjadi tentara Hamas itu minimal 10 juz harus hafal, tak boleh tinggal sholat tahajud, qobliyah subuh. Tapi kita yang merdeka ini di Indonesia ini sekarang ini jihad melawan diri. Jihad melawan diri itu maksudnya di dalam diri kita, jihad menahan
apa WA sekarang memakai tangan balas, saling serang, saling menghina, saling menghujat, membuka aib. Nah, itu salah satu kita harus berjihad. Salah satu berjihad ini kalau kita bisa menahan amarah, kalau berjihad mulut, nah terutama berjihad pikiran yang tidak terkeluar lah. Nah itu hati, pakai hati kita tahu bahwa ini larangan Allah. Kita beristighfar di dalam hati larangan Allah, tidak boleh berjihad. Itu kontes kalau untuk tauhid ini jihad di dalam hati, di dalam diri kita. Di samping kita kalau ada zikir-zikir, wirid-wirid di dalam kita sudah menjalankan kehidupan ini, pakai zikir apa pun bagus asal dia nyebut nama Allah, ingat dengan Allah. Arti zikir itu ingat. Makanya zikir itu kalau tidak diingat dengan Allah tertolak. Ada amalan yang tidak pernah tertolak, aku itu selawat Nabi, walaupun tidak ingat senang-senang gembira-gembira itu pasti diterima. Karena sudah ada dalil Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shollu sila kamu selawat hamba. Kalau zikir itu artinya lagi ingat. Kalau kita tidak ingat, Abdul zikri la ilaha illallah. Kalau dulu kita mengartikan la ilaha illallah itu tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Tiada diri kita ini melainkan didirikan Allah. Luas tiada aku sholat itu melainkan disolatkan Allah. Tiada aku rukuk melainkan dirukuk Allah. Tiada aku sujud melainkan disujud ke Allah. Maka sifat ini bahwa kapan rukuk itu kita putra Allah, hati kita berteriak. Kapan kita ikhtiar irodat Allah. Nah jadi hati kita itu terkendali. Jadi perkataan dengan hati kita sama. Mulut kita pas nyebut Allah, tapi kadang hati kita terpikir di rumah, terpikir di pekerjaan. Nah itu jihad juga. Itulah jihad nafas namanya. Zikir nafas. Zikirlah kamu waktu berbaring, banyaklah kamu berzikir. Berbaring kamu nyebut Allah, Allah. Boleh itu zikir Allah. Di sekarang itu zikir hati. Dia kalau sudah baik sifatnya kan pas berbaring, Allah alhamdulillah, berbaring zikir sudah. Kapan duduk pulang maknya duduk dan tegaklah alhamdulillah, teringat dengan Allah. Ada alhamdulillah sehat. Allah mempunyai sifat-sifat. Allah yang menyehatkan, bukan obat. Obat itu jalan untuk kita bersyariat, jalan untuk mensucikan harta kita. Kita bayar beli obat, kita bayar ke dokter mensucikan harta kita, itu berjihad. Kita untuk supaya keluar atau kita syariat. Jangan kaget kalau tauhid ini kayak kapan minggu berikutnya akan buka. Inilah sudah kelima. Kalau dia habis kaget sifat nafsiyah, ma'ani yang akan buka apa kendala belajar tauhid. Pertama dia kan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini selalu mengandalkan Allah. Baik saja orang sudah dapat hidayah. Nah, Mu'tazilah itu sesat. Berzikir nak nunggu Allah dulu, berzikir nak nunggu kusuk dulu, jangan. Terus percuma baik kalau obat. Tapi makanya percuma baik tobat ulang lagi maksiat. Oh itu setan itu terus. Yang percuma itu maksiatnya, bukan sholat, bukan zikir, bukan berbuat baik, itu salah. Sekarang antonim, sinonim itu dipasang tuh cuma berjilbab, tapi hatinya tidak baik. Oh bukan pasangannya, berjilbabnya bagus, tapi misal hati itu urusan Allah, bukan pasangannya. Tapi cuma baik dia itu hafal Quran, tapi misal dalam pacaran, oh tidak boleh. Itu menyatu hak dengan yang batin. Bercuma, aku boleh tidak menghafal Quran pacaran, tidak boleh. Aku boleh untuk berjilbab Nabi Muhammad, tidak boleh dong dosa. Itu kalau kita terjebak. Cuma baik sholat kalau tidak ada musuh. Mu'tazilah itu paham dari liberal, seluruh agama sama. Syiah yang dalam bumi Syiah. Itulah kalau diadu gitu tuh. Masuk adu negara. Syiah Khawarij. Syiah ini terlalu condong ke Sayyidina Ali. Khawarij ini selalu benci dengan Sayyidina Ali, yang membunuh Sayyidina Ali sholat subuh ialah Khawarij ini. Tak setuju nak ngebom, tak setuju nak nembak, tak setuju nak bunuh. Itulah yang terjadi di negara Palestina ini.
Ada pengadu domba. Jadi kita letak di Amerika hobinya ngadu domba. Oke, nah ada juga Qadariyah Jabariyah. Qadariyah ini setiap yang kita lakukan ini kita udah baca Allah. Nah, karena dia udah berhasil. Kita harus berusaha, tak baca Allah. Nah, benar. Qadariyah dia jadi Tuhan. Nah kita ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Di 10 kitab itu ada kalau sifat 20 itu. Nah kalau al-hikam itu sudah naik dari sifat 20 itu sama sifat asmaul husna, nama-nama Allah. Al-hikam ruyatullah itu rahasia maha agung. Terus itu kitab-kitab tauhid yang bapak-bapak pernah baca. Terus itu kitab Imam Ghazali yang tauhidnya dia sudah lewat dasarnya ini dulu. Kalau dia sudah dasar ini lewat, tidak kita sesat belajar tauhid. Nah itu barangkali panjang lebar untuk menjawabnya. Mudah-mudahan merasa puas Allah dan pas jawabannya. Kadang-kadang berlari ke sana, berlari ke sini, jawaban berlari ke sana, berlari ke sini. Mudah-mudahan itu jawabannya untuk berjihad, jihad nafas untuk tauhid ini di dalam diri kita. Oke, ada lagi? Silakan, ada? Atau mungkin ibu-ibu? Saya kiri. Kelihatannya Mas Ustaz tidak ada lagi. Ya, sudah tidak ada lagi Pak. Sudah, alhamdulillah. Waktu kita masuk seluruhnya karena kita agak lama tapi sedang tadi itu sudah mulai 5 baru jamnya sekarang mungkin jam 6:20. Kita akan melaksanakan sholat sunat. Kalau yang sudah terbiasa silakan amal bisa belum terjenguk biasa sudah. Nanti dia belum bagian majelis ini juga bapak-bapak tahan bisa sholat subuh karena sholat subuh itu pilihan, pilihan. Tidak setiap uang bisa sholat subuh masjid. Sholat subuh itu cuma bila hebat, karena pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kami anak pribadi tauhid ini untuk pakai dewe. Dan sekarang ini dari guru-guru bagikan sudah tak ada lagi yang namanya rahasia di dalam tauhid ini. Sebutlah, pakai bacalah pertolongan Allah untuk ngerti tak ngerti. Jadi harapan anak tauhid ini untuk pakai diri di dalam sholat dan zikir. Untuk kesimpulan bahwa sholat itu kita menghadap Allah itu diperintah oleh Allah. Silakan baca arti-arti dalam sholat, baca tapi tidak boleh maksudnya diterjemah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tak usah, yang penting tahu artinya Allahu Akbar kabiro. Kalau yang pakai itu Allahumma baik pakai baca terjemah artinya. Pas itu ruku sujud, terus pas itu duduk baca. Nah itu mensucikan Allah, melepaskan diri kita dari syirik khafi. Syirik khafi ini lagi hak kita harus. Syirik khafi itu kata Imam Malik ibarat di dalam hati kita ibarat semut hitam berjalan di batu hitam di malam yang gelap gulita. Tidak ada tahu bahwa kita syirik khafi sudah meninggal, tahu bahwa ibadah kita itu cacat karena yang gawe itu kita ada beramal itu ada 3, fi'li, qauli, qalbi inilah yang ditinggal rukun ihsan. Qaulinya bagus, baca tajwid bagus, iramanya bagus. Nah tapi dalam belajar boleh ini salah. Tapi kalau di luar jangan dipakai. Kalau salah baca, salah arti berdosa, dah ganti dalil ya cacamu 2 pahala dia dapat kalau dia salah baca. Karena dia ada pertama dia baca belajar, yang keduanya dia pahala membaca, 2 pahala. Jangan mentang-mentang lama lahir lagi salah baca salah arti. Nanti kita bertauhid ini indah. Apa yang sudah kita gawe itu selain itu tidak menghina Allah, bijak-bijak Quran itulah sudah. Lada ganti ini dia itulah nantang Tuhan. Saya menantang Allah ada di Facebook. Sampai sekarang saya jaya. Nah itu Fir'aun itu saya bilang nantang Allah terus. Itu ujungnya. Sekarang di bumi tidak diterima, dimuntah lagi oleh bumi.
Tapi sekarang jasad udah hancur, padahal belum ada balsam zaman dulu. Ujinya dari garam tidak, karena tidak diterima jasad oleh Allah mengaku Tuhan itulah tauhid itu untuk melepaskan kita dari syirik hobi, syirik hati, bahwa setiap ibadah, zikir, atau perbuatan baik di dalam itu ada hidayah Allah pasti. Bukan oleh kebacaan kita, bukan oleh kepintaran kita dewe, bukan kelihayan kita, terutama doa orang tua kita, doa saudara kita, maka Allah kesian dijadikan lah kita untuk ibadah. Hafal Quran juga, hafal Quran, aku hafal Quran supaya tidak ada sombong, kan dosa kau lebih banyak dari orang yang tidak hafal Quran. Allah kesian dia hafal Quran, itu supaya kita tidak sombong. Barangkali itu mudah-mudahan hari ini kajian kita terus bersemangat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilihat dikembalikan ke sifat Allah atau asma Allah. Jangan habis baik Allah menampilkan mobil ya Roni, Allah menampilkan duit ya Roni, Allah menampilkan kekerasan ya Kohar, Allah menampilkan bagusnya indah ya Latif. Hati kita bawa ke sana, jangan habis baik tampil bagus ya dulu macam ini. Kalau nampil ke masjid ya Allah ada geraknya. Ya lah ya Qadar, ya Allah Qudrat ya Musobir, Allah yang mendesain. Bukan kita, bukan tukang, itu tukang berjalan baik. Kalau dia tahu itu bahwa izin Allah dia gerak itu, nah berarti dia bertauhid kepada Allah dan bernilai pahala di sisi Allah. Kalau sekedar rezeki macam-macam itulah, tak nanti rezeki sudah selesai urusannya di sisi Allah. Itu saja kita berdoa kepada Allah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah yang Maha Melihat, yang Maha Mengetahui, kami berkumpul di sini ya Rabb. Segala dosa dan kesalahan kehilangan kami, dosa kesalahan kehilangan doa untuk kami baik muslim yang meninggal. Tuntunlah kami untuk beribadah, bertauhid, bermakrifat kepadamu. Lindungilah niat yang salah, cara yang salah, pemahaman yang sesuatu, perkataan sampai ke telinga kami, perkataan tak bergila dan tauhid tak bergila, jauhlah dari sifat kami bahwa mendekat kepadamu sangat indah, sangat nikmat ya Rabb. Bahwa kami tahu ya Rabb sangat sedikit ilmu yang dihadirkan ke dalam diri kami. Kau Maha Gagah, Kau Maha Alim, Kau Maha Kaya. Bukan layak sifat tauhid makrifat di dalam diri kami. Allahumma hadina hidayatan muhtadin, Allahumma hadina hidayatan sabirin, Allahumma hadina hidayatan muttaqin, Allahumma hadina hidayatan muslimin muttaqin. Allahumma ya Allah yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat. Zahirlah mata kami ya Allah, dengan sakinah wa rahmah, dengan ketenangan ya Allah, dan warahmah ya Allah, baik di jannah ya Allah. Engkau panjangkan umur menilai umur dan isi semua sehat ya Allah, dan Engkau rezeki cukup halal. Dan pada akhirnya ya Allah, akhirnya Engkau cukupkan bekal, Engkau siapkan ya Allah, dan persiapan pulang kepadamu ya Allah. Nanti kalau kami mati di hari yang baik, waktu yang baik, orang-orang yang kau beri, nanti kalau kami husnul mati ya Allah, bihaya Allah, bihaya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bihaya Allah, jangan Allah kata jangan kata bahaya. Rabbana atina min ladunka warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz ini mau foto bersama-sama Pak. Mohon berkenan sejenak.